Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus Sang Pembela dan Penolong kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami boleh dilayakkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi langkah kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kehidupan kami, dan yang akan menuntun kami dari kebenaran pada kebenaran. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini tema sinode yang diberikan kepada kita, Roh Kudus Sang Pembela dan Penolong kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita pada saat ini dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Mei ini Sinode Gereja Kristus mencanangkan sebagai bulan misi. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang misi Tuhan Yesus bagi dunia ini adalah agar semua manusia di seluruh muka bumi ini, di seluruh belahan dunia ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan mengutus para hambanya untuk masuk ke ladang-ladang misi, untuk memberitakan Injil kabar baik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengirimkan para misionaris ke ladang-ladang misi bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang belum pernah mendengar Injil Tuhan. Dan Tuhan menempatkan para hamba Tuhan di gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen untuk memelihara iman umatnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para hamba Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan. Dengan kekuatan manusia, pasti hamba-hamba Tuhan tidak akan mampu menghadapi tantangan dari ladang-ladang penginjilan yang ada. Tetapi dengan penyertaan Roh Kudus, mereka akan diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang kuasa Roh Kudus yang membela dan menolong orang percaya dalam setiap aspek kehidupannya,
dan yang terutama di dalam orang percaya itu memberitakan Injil Tuhan. Mari kita simak bacaan firman Tuhan kita saat ini. Hal yang pertama yang mau kita renungkan adalah siapakah yang dapat menerima Roh Kudus. Mari kita lihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan Allah bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Namun, yang dapat menerima Roh Kudus, firman Tuhan berkata, adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintahnya. Berbicara tentang pelayanan misi, maka akan lebih banyak berbicara tentang hal-hal praktis. Hal-hal praktis bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. Para hamba Tuhan dalam memenangkan jiwa bagi Kristus. Karena ia mengasihi Kristus dan ia juga mengasihi jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan tayangan berikut ini bagaimana seseorang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, untuk masuk di dalam ladang misi. If the Wild Johnny attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua Bia Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오
험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang dunia berpikir, mengapa ada orang yang mau meninggalkan semua kenyamanan hidup yang sudah dimiliki dan pergi ke tempat-tempat terpencil dan hidup susah di sana demi mengabarkan Injil. Bahkan beberapa di antara mereka menjadi martir atau meregang nyawa bahkan sebelum mereka berhasil memberitakan Injil kepada suku yang mereka datangi tersebut. Ada orang yang berpikir bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang konyol. Mengapa mereka mau melakukan hal tersebut? Namun seiring dengan waktu yang berjalan, sejarah mencatat bahwa benih Injil yang ditaburkan melalui para martir itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bertahun-tahun setelah itu maka suku-suku itu menjadi Kristen. Bahkan benih yang ditanam oleh para martir itu menjadi daerah-daerah yang mayoritas Kristiani. Orang-orang yang begitu banyak menerima Injil Tuhan Yesus. Para martir itu mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Bahkan mereka menyerahkan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka mendapatkan visi Tuhan. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan dan mereka pergi melakukannya dengan setia. Melalui peristiwa-peristiwa martir itu, orang-orang di suku-suku yang terpencil mulai merasakan jamahan Tuhan. Para misionaris adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi mereka dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan di ladang misi. Mereka taat akan panggilan Tuhan. Mereka yakin dengan iman bahwa Tuhan akan memampukan mereka menghadapi segala rintangan yang ada. Dengan kekuatan manusia mereka tidak akan sanggup. Namun Roh Kudus Tuhanlah yang menaungi mereka sehingga mereka sanggup melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh para misionaris. Mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya yang ada, yang tentunya sangat berbeda dengan mereka. Mereka harus belajar bahasa, dan mereka juga harus belajar bagaimana cara untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di tempat terpencil tersebut. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, maka pasti Bapak Ibu Saudara, secara manusia, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus yang akan dialami oleh orang yang mengasihi Kristus. Mungkin kita bertanya, karya Roh Kudus seperti bagaimanakah yang akan dialami orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Di ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagi orang yang mengasihi Kristus, maka Kristus tahu bahwa ketika Ia secara fisik tidak lagi hadir di dalam dunia ini bersama dengan para pengikutnya, maka para pengikutnya akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia, maka Ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Kata penolong di sini dipakai dalam bahasa aslinya parakletos. Penolong yang akan memampukan orang percaya untuk mengasihi dan menuruti perkataan Kristus dengan tepat. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menerjemahkan firman Tuhan yang kita terima. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menyatukan pemahaman kita tentang apa yang dimaksud
oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita dapat bertindak menurut apa yang kita pandang baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa penolong, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita selama-lamanya. Artinya adalah selama kita hidup di dunia ini, Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan karena Dia adalah pribadi yang kekal, maka Dia akan menyertai kita juga sampai kepada kekekalan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Selama gereja ada di dunia ini, maka penolong yang setia itu akan menolong gereja, bahkan Ia akan menolong semua orang percaya di muka bumi ini. Berikut ini adalah kisah seorang misionaris Amerika yang bersama dengan keluarganya yang melayani Tuhan sebagai misionaris di Papua. Bagaimana mereka mendedikasikan diri mereka bagi Injil Tuhan, mereka mendengarkan suara Roh Kudus dan mereka mengikuti petunjuk Tuhan, perintah Tuhan, bahkan panggilan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kami cari suku yang paling terbelakang, yang dilupakan oleh dunia modern. Dan mereka tunjuk, ya di selatan ada kelompok yang belum dijangkau, belum ada orang masuk, suku Sawi. Dan kami datang hari pertama dengan pesawat air, karena tidak ada jalan masuk ke pedalaman. Dan istri saya keluar dulu dan ibu-ibu semua mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat dia bentuk sama dengan mereka, menari keliling dia di bawah, tidak kelihatan lagi. Ini hari pertama. Dan hari itu juga ada perang suku. Kami menyatu, kami mau pakai pola yang kami baca dalam kitab suci Alkitab, Filipi pasal 2, di mana Allah datang ke dunia menjadi seperti manusia untuk berbicara kepada manusia, apalagi kami. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu panggul sagu, lain-lain. Saya naik perahu dengan laki-laki berburu di hutan, cari babi hutan. Dengan cara itu kami tangkap bahasa ini yang belum ditulis. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, kami sangat dekat dengan mereka. Rasa pergumulan mereka, kami mulai mau kasih pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana perang bisa berhenti, hidup bisa dirubah, tapi tidak ada yang mau dengar. Sampai ada dukun-dukun yang berpengaruh, mereka buat ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan Tuhan datang dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan. Terjadi suatu hari, panas di hutan, matahari ada di tengah langit. Dari rumah, kami dengar tangisan orang mati, duka. Dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali, di mana ada 1.000 orang. Ibu-ibu potong dinding dengan alat tajam, lain lompat ke dalam lumpur, lain lompat ke dalam api. Laki-laki ada di dalam air cari sesuatu. Saya tanya, apa terjadi? Orang bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan, cari makan. Waktu kembali, dari perahu mereka bawa bungkusan makanan ke rumah dan mereka tinggalkan anak kecil, mungkin umur 1 tahun di dalam perahu, tunggu mereka. Waktu kembali, anak tidak ada. Mereka cari setengah jam, tidak menemukan dia. Akhirnya ada satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang kelilingi dia dan menangis berat. Saya ada di sini, saya bangkit berdiri, suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan dalam hidup saya. Karena ada iman yang Tuhan sendiri berikan kepada manusia pada saat Tuhan mau buat sesuatu. Dan saya langsung spontan, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Keluar satu kali, mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Semua orang kejut. Dan waktu orang Sawi kejut, mereka bikin bunyi di belakang mulut. 1.000 orang bikin bunyi ribut ini. Akhirnya saya diamkan, saya bilang, apa yang kami saksikan hari ini bukan sesuatu yang saya buat. Ini Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini kasih ditunjukkan kepadamu. 1 minggu sesudah itu, kami diundang ke satu kampung. Cerita tentang jalan keselamatan dengan mereka. Pagi sampai malam, 1 minggu full. 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Gelombang demi gelombang, minggu demi minggu. Sampai hari ini 80% suku Sawi sudah serahkan hidup kepada Tuhan. 17 tahun kami invest di suku ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapakah yang menguatkan para misionaris?
Siapakah yang meneguhkan mereka? Siapakah yang menolong mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Kristus? Siapakah yang menolong mereka untuk setia kepada Tuhan sampai maut menjemput mereka? Selain daripada kuasa Roh Kudus yang menaungi mereka. Sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat diartikan dengan kesaksian hidup mereka. Bagaimana Roh Kudus menjadi kekuatan, penolong, dan menyertai pelayanan mereka. Mari kita lihat di ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran yang membela orang percaya. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahkan lain, Parakletos itu bukan hanya berarti penolong, tetapi juga berarti pembela. Istilah ini juga menunjukkan kepada peran Tuhan Yesus di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus dikatakan menjadi pengantara. Sama dengan yang dipakai di dalam pengertian Parakletos, yaitu Roh Kudus sebagai pembela. Tuhan Yesus adalah pengantara orang berdosa dan Bapa di surga. Di dalam konteks ini Roh Kudus juga menjadi pengantara. Di dalam terjemahan yang sederhana dikatakan bahwa Roh Kudus menjadi pengacara, Roh Kudus menjadi pembela kita ketika kita menghadapi dakwaan. Siapa yang mendakwa kita? Yang mendakwa kita adalah iblis, yang mendakwa kita adalah dunia ini. Roh Kudus menyatakan kepada kita tentang kebenaran, dan Dia membela kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran, tetapi dunia tidak menerima kita, dunia menolak kita. Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati demi kebenaran yang sejati di dalam kehidupan kita yang patut untuk kita taati. Juga Roh Kudus menyatakan kepada kita kebenaran dunia yang semu, sehingga kita bisa memilih kebenaran yang benar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, mengapa Roh Kudus tidak membela para misionaris tadi dari kekejaman manusia yang belum percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di film yang pertama tadi, maka seorang istri dari salah satu misionaris yang terbunuh di Ekuador itu berkata bahwa suaminya sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai hal yang akan terjadi di ladang misi. Bahkan nyawa sekalipun dia korbankan untuk Tuhan. Dan yang ia lakukan itu tidaklah sia-sia. Mungkin saat kejadian naas itu terjadi, kita belum tahu maksud Tuhan. Namun melewati beberapa waktu kemudian kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan ternyata beberapa tahun kemudian istri para misionaris itu kembali ke daerah di mana suaminya terbunuh, dan mereka mengabarkan Injil di sana, dan banyak orang yang percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bahkan salah satu dari pembunuh itu menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Mari kita lihat lanjutan film yang tadi.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Di ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus berjanji Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Kristus meskipun kita tidak dapat melihatnya secara jasmani? Kita dapat merasakan kehadiran Kristus melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Dunia tidak menerima Kristus, namun Roh Kudus memampukan orang percaya dapat memandang Kristus dengan mata rohaninya. Dalam situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi corona ini, mungkin kita bertanya bagaimana cara Yesus hadir sebagai penolong dan pembela kita. Roh Kudus yang telah membela para martir itu adalah roh yang sama yang juga membela kita saat ini dari berbagai situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Mari kita lihat tayangan film berikut ini, bagaimana Kristus menjadi pembela umatnya, menjadi pembela orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan Allah bagi manusia, namun hanya mereka yang mengasihi Tuhan Yesus
yang menuruti semua perkataannya, Roh Kudus akan tinggal di dalam dirinya. Apakah kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan, kita meresponi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perkataan Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan Roh Kudus bukan karena perbuatan kasih dan ketaatan kita kepada Allah, bukan karena kemampuan dan pencapaian kita dalam kita mengasihi Allah, mentaati Allah, melayani Tuhan. Tetapi justru Roh Kudus diberikan kepada kita yang membuka hati untuk Kristus, sehingga kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus tersebut untuk mengasihi Kristus, untuk taat kepada Kristus, untuk melakukan perkataannya, untuk melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguhkah kita sudah meresponi perkataan Kristus yang diterjemahkan Roh Kudus di dalam hati kita, dan kita melakukan tepat seperti apa yang Kristus katakan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong, bahkan pembela bagi kita di dalam kita mencapai tujuan Allah melalui panggilan pelayanan kita sesuai dengan ladang yang diberikan Tuhan bagi kita. Di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan menanam kita untuk menuntaskan misi Allah yang mungkin sulit untuk kita hadapi, sulit untuk kita lakukan. Apakah ladang misi kita saat ini? Sulitkah ladang itu untuk kita taklukkan, untuk kita terus hidup dan menjadi berkat serta kesaksian yang mempermuliakan nama Kristus? Saat ini firman Tuhan berkata bahwa tidak ada ladang yang sulit bagi kita, karena Roh Kudus yang menjadi penolong dan pembela kita akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baru-baru ini seorang hamba Tuhan yang mengarang lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan" meninggal dunia. Beliau setia melayani Tuhan, namun Tuhan memanggil anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun yang sangat bertalenta di dalam pelayanan ketika dia masih sangat muda. Dia meninggal karena suatu kecelakaan yang terjadi. Dan dari peristiwa itulah Pendeta Wilhelmus Latumahina menciptakan lagu ini, bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara, namun kita harus memakainya untuk sesuatu yang berdampak kekal, yaitu melayani Tuhan. Dari kisah tragis yang dialami, lahirlah lagu yang memberkati banyak orang. Kita mau tutup khotbah kita pada saat ini. Ai akan menyanyi lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan", dan mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Hidup ini
Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan sisa hidup kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita untuk memberikan kita kemampuan menyaksikan Allah di ladang dimanapun Tuhan menanam kita. Sesulit apapun, sekeras apapun, Roh Kudus akan menolong dan akan membela kita. Yakinlah bahwa bersama Yesus di dalam kuasa Roh Kudus kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.